Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnaningsih, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2. Nomor UKG 20007068404. Nomor induk mahasiswa 230211105424 di LPTK Universitas Jember. Kali ini saya akan mengambil video praktik mengajar saya dengan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Submateri pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Model pembelajaran yang saya ambil adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video praktik mengajar saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran selama proses pembelajaran kita hari ini. Untuk memimpin doa, Ibu meminta kesediaan Ananda Indra. Silakan Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, Ibu akan melakukan presensi ya. Anita Trihapsari. Apa? Selain Anita, siapa lagi yang tidak hadir? Mardian, apa keterangannya? Anak-anak, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Ibu minta anak-anak semuanya untuk berdiri, silahkan. Anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi Ibu ajarkan pada pertemuan sebelumnya? Masih. Materi mengenai apa? Bakteri. Mengenai bakteri. Siapa yang masih ingat penyakit apa saja yang disebabkan oleh bakteri? Angkat tangan. Ya, Asti. Diare, kemudian TBC, antraks. Anak-anak, apakah kalian pernah memperhatikan tanaman di sekitar kalian? Pernah. Apakah terjadi pertumbuhan? Terjadi. Kalau terjadi pertumbuhan, bagaimana cara kalian mengetahui kalau tanaman tersebut terjadi pertumbuhan? Ya, dari ukurannya. Yang lain? Ya, dari perkembangannya. Ya, bagaimana cara mengetahui perkembangannya? Ya? Iya, dari yang sebelumnya tidak memiliki bunga, kemudian tumbuh bunga. Ya, iya, bagus. Nah, mohon diperhatikan, dari kedua tanaman ini, analisislah manakah tanaman yang melakukan proses pertumbuhan maupun perkembangan. Siapa yang bisa? Ya, Cinta Komalasari, silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Kamalasari akan mengenalkan mana tumbuhan yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Ya. Untuk tanaman yang mengalami pertumbuhan, seperti yang kalian lihat di taman belakang saya, di mana batang tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan seperti ini. Sedangkan tumbuhan yang mengalami perkembangan seperti yang ada di sebelah kiri saya, di mana tumbuhnya seperti bunga yang ada di batang tanaman tersebut. Saja perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini. Ibu menambahkan ya, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, massa dan volume suatu makhluk hidup, ya. Sedangkan perkembangan yaitu proses menuju ke arah yang lebih dewasa atau terdiferensiasinya sel untuk membentuk suatu struktur dan fungsi tertentu. Paham ya? Ya. Selain itu juga, kalau pertumbuhan dia bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk awal, ya. Sedangkan perkembangan dia tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Paham ya? Paham. Iya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anak, materi kita pada pertemuan hari ini adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, siapa yang tahu kira-kira apa manfaat dari kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Kita dapat mengetahui bagaimana cara tumbuhan berkembang Ya, lebih tinggi, lebih sempurna. Iya, bisa. Yang lain? Ya, kalau begitu Ibu akan melanjutkan. Manfaat kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah kita dapat mengetahui proses yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan. Ya, selain itu juga kita juga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri, baik faktor dari dalamnya maupun faktor dari luarnya. Ya, tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini adalah anak-anak perhatikan di depan. Yang pertama, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis 3 perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan melakukan percobaan maya, siswa dapat mengeksplorasi pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan adil dan tepat. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Ya. Anak-anak, sebagai referensi awal silahkan mengambil modul ajarnya. Ya. 100 hektar lebih tanaman cabai di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember rusak. Kerusakan terjadi karena tingginya curah hujan sejak sebulan terakhir. Hujan membuat tanah lembab sehingga akar tanaman cabai membusuk. Virus itu membuat buah cepat membusuk, daun kerinting, dan terserang ulat. Sudah, setelah kalian melihat video ini, kalian akan memiliki berbagai macam pertanyaan yang timbul dalam pikiran kalian. Ya, pertanyaan inilah nanti yang akan menjadi permasalahan, ya, yang menjadi bahan diskusi kalian pada LKPD-nya. Sebelum Ibu membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan membagikan kalian kelompok ya. Kelompok pertama, Cinta Komalasari, Saada, Ambar, dan Indra. Ya, sudah semua ya? Sudah. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan.
Silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil lembar kerja peserta didiknya. Anak-anak mohon diperhatikan sebentar. Ibu akan memberitahukan petunjuk pengerjaan lembar kerja peserta didiknya. Kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan virtual lab Gizmo. Pilih biji, lalu tekan dan tahan. Arahkan ke dalam pot. Kemudian yang kedua, untuk mengatur airnya, tekan ke atas dan ke bawah. Digeser ya. Geser ke atas dan ke bawah. Maka nanti akan ada berapa persentase airnya. Jika ada yang kalian tidak pahami, tolong ditanyakan ke ibu ya. Ya, silahkan dilanjutkan. Ya, bagaimana kelompok 1? Ada kendala? Percobaannya berapa? Airnya berapa, coba diatur.
Bagaimana kelompok 3, ada kendala? Tidak. Iya. Kelompok 1, ada kendala? Tidak ada, Bu. Iya. Silakan dilanjutkan. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kendala? Ya, kalau tidak ada silahkan dilanjutkan ya. Jangan sampai kenampakannya kalian tidak perhatikan. Maksudnya misalnya apakah daunnya sedikit yang muncul atau daunnya sedikit yang tumbuh atau bagaimana ya. Kalau daunnya lebat, tolong cantumkan pada keterangan kenampakan di dalam tabel itu ya. Apakah daunnya berwarna kuning atau tidak. Kemudian apakah daunnya tumbuh hanya sedikit atau tumbuhnya lebat. Dicantumkan semua ya, biar kita benar-benar mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sambil kalian melakukan diskusi kelompok, Ibu akan mengambil penilaian. Ya, jadi Ibu mengharapkan selama proses diskusi kalian agar sama-sama aktif. Ya. Waktunya 30 menit ya. Ya, Bu. Ya, lanjutkan. Nanti pada saat proses presentasi, kalian akan memberikan pertanyaan serta tanggapan terhadap kelompok yang sedang melakukan presentasi ya. Ya, Ya, karena nanti Ibu juga akan melakukan penilaian proses presentasinya. ya, Bu. Anak-anak, kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi kelompok ya. Ya, kelompok berapa yang maju lebih awal? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silahkan. Di sana, di depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra sebagai penjawab. Pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang terdapat dari dalam
dengan menyiapkan ekspor dan melakukan eksperimen dengan menggunakan biji tomat. Pertama, biji tomat dengan tinggi 0, massa 0, penampakan tidak ada. Lalu diproses biji tomat dengan lampu menyala air per hari. Tinggi 14,9, kode biji tomat di lampu menyala 100 ml air per hari. Tinggi 15,5 cm, massa 4,7. Kesimpulan yang kami tarik adalah benih yang ditanam membutuhkan air cepat dengan ditanam selama 50 hari. Benih yang telah ditanam mengalami pertumbuhan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Air berfungsi untuk berpandang sel tumbuhan serta sebagai bahan untuk berbagai kegiatan hidup dan perkembangan tumbuhan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang yang maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Putra sebagai moderator. Di sebelah kiri saya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya. Dari video yang kami amati, kami menyangkut rumus masalah mengenai faktor eksternal identitas saya yang mempengaruhi kebutuhan. Apakah ada pengaruh identitas saya terhadap kebutuhan tanaman? Hipotesis. Ada pengaruh identitas saya terhadap kebutuhan dan perkembangan tanaman karena identitas saya yang tinggi akan memakan banyak tanaman. Lalu kami menguji hipotesis menyiapkan ekspor. Total dikatakan satu lampu menyala 50 air per liter, 0, massa 0,5 gram, penampakan ada. Kesimpulan, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu intensitas cahaya, karena tidak semua tanaman memerlukan intensitas cahaya yang sama pada saat proses tumbuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Indra dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa fungsi cahaya bagi pertumbuhan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Indra. Manfaat cahaya bagi tumbuhan adalah cahaya sangat berperan penting terhadap pertumbuhan. Namun intensitas cahaya yang terlalu tinggi mengurangi laju pertumbuhan tanaman. Bukan puas? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir. Silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah ada perbedaan tentang kebutuhan dan dugaan sementara dari jawaban ini adalah ada perbedaan pengaruh
kelompok 3. Iya, sudah ya. Iya, alhamdulillah kegiatan presentasi telah kita lakukan bersama. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Ananda Cinta. Pengaruh air, cahaya, kelembapan, dan pupuk sangat penting dalam pengaruh pertumbuhan benih yang ditanam, seperti dalam hal lamanya waktu, ukuran, dan tinggi tanaman tersebut. Dan untuk jumlah yang digunakan juga berpengaruh dalam pertumbuhan. Dibutuhkan jumlah yang ideal untuk menggunakan air maupun pupuk yang digunakan. Ya, terima kasih Ananda Cinta. Jadi kesimpulannya adalah bahwa faktor internal dan faktor eksternal itu sangatlah berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, tidak hanya itu, tidak sembarang kita mencantumkan atau memberikan pupuk, air, dan cahaya terhadap tanaman kita ya. Ada jumlah-jumlah yang ideal agar tanaman kita itu dapat tumbuh dengan baik dan sempurna ya. Ya. Kemudian Ibu juga menambahkan sebagai penguatan kepada kalian bahwa pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, massa suatu makhluk hidup. Ya, dalam hal ini karena kita membahasnya mengenai pertumbuhan, jadi proses pertambahan ukuran, volume, dan massa tumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke arah yang lebih dewasa. Kalau pada tumbuhan dia bersifat irreversibel dan dapat diukur ya, kuantitatif. Sedangkan perkembangan dia tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internalnya apa saja? Yaitu faktor dalamnya gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal atau faktor luarnya apa saja? Ada cahaya, ada suhu, ada kelembaban, oksigen, dan nutrisi atau makanannya ya. Sampai di sini paham anak-anak? Alhamdulillah. Untuk mengetahui sukses dan tidaknya pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi kognitif ya. Silakan diisi dengan benar ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan kumpulkan dulu LKPD-nya. Sambil kalian mengisi soal, Ibu akan memeriksa LKPD-nya ya. Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Sudah? Silahkan dikumpulkan. Anak-anak, selama kegiatan diskusi dan presentasi, Ibu memperhatikan ada kelompok yang paling benar dan paling tepat dalam presentasinya. Ya, kelompok yang terbaik dalam presentasi hari ini adalah jatuh pada kelompok
Tepuk tangan kelompok 1. Ya, sudah. Kemudian, Ibu juga memperhatikan ada siswa yang paling aktif selama pembelajaran hari ini. Ya, dan siswa tersebut adalah Ananda Cinta Kumalasari. Tepuk tangan. Ya, sudah. Silakan Ananda Cinta untuk maju ke depan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap siswa yang aktif selama pembelajaran hari ini, maka Ibu memberikan sebuah mikrofon. Silakan diterima. Iya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan, Cinta. Sekarang kita akan melakukan kegiatan refleksi. Tujuan dari kegiatan refleksi ini adalah untuk mengevaluasi pembelajaran Ibu ya. Anak-anak tolong diisi dengan jujur ya. Jujur sesuai dengan yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini. Silahkan. Waktunya 5 menit ya. Yang sudah boleh dikumpulkan? Sudah? Ayo dikumpulkan. Kata motivasi buat ibu yang Terima kasih. Sudah semua? Ayo Indra. Novi? Sudah? Anak-anak, materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Jadi Ibu mengharapkan nanti setelah kalian pulang, tolong kalian mencari tahu terlebih dahulu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi pada saat pertemuan berikutnya, nah kalian telah memiliki pemahaman awal mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya. Alhamdulillah anak-anak semua rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini telah kita lakukan bersama-sama. Ya, saatnya kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk memimpin doa, Ibu meminta kesediaan Ananda Indra. Silahkan Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyebutkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.